Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita. Kemarin sudah sampai kepada membuat function. Function tanggal itu sudah selesai. Nah, kemudian di sini saya melihat bahwa sistem ini kita akan menambahkan login form. Nah, ini yang terakhir, login form, dimana nanti tombol ini akan kita buat logout. Kemudian yang berhak login di sini yang sudah terdaftar di di user, sistem user. Jadi kebetulan kita kemarin belum membuat tabel user, oleh karena itu kita buat dulu tabel user terdiri dari nama dan level. Nah, di sini kita buat nama tabelnya adalah user. Tabel user berarti ada 4 kolom. Oke. Nah, yang pertama itu ada ID user, kemudian ada username, kemudian ada password, kemudian di sini ada level. Level kita buat varchar saja, varchar 15, kemudian password juga varchar 32, username varchar sekitar 30, ID user itu 11, dan kita buat nanti adalah auto increment, berarti indexnya primary key. Oke, kita simpan, save. Oh, mana save? Ini save. Oke, sudah jadi. Berarti di sini di tabel pustaka itu sudah ada 4. Ada user. Nah, usernya mengisi user ini Anda bisa membuat sendiri input loginnya, penambahan username sama dengan anggota juga. Cuman di sini untuk password kita membuat dengan encrypt menggunakan MD5. Jadi saya insert dulu nama saya. Misalnya di sini admin, kemudian di sini pakai MD5. MD5 misalnya 1 2 3 4 5 6. 6 aja lah. Levelnya adalah admin. Oke, go. Nah, di situ sudah berisi username dan password di encrypt menggunakan MD5. Oke, baik, ini sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat halaman login form. Anda buka ini text editor, visual code, kemudian di folder pustakaan tambahkan nama file login.php. Nah, untuk halaman login kita kembali lagi ke template. Anda buka template binary admin yang di download kemarin, kemudian buka di sini. Saya pakai ini aja lah, pakai form. Pakai form atau tabel panel juga bisa. Tabel panel. Form aja dulu, kemudian buka dengan code. Kemudian di sini Anda kopikan saja yang atasnya, dari atas ini sampai body. Copy. Kemudian pindahkan ke file login, paste. Kemudian yang paling bawahnya kita kopikan dulu, yang mulai dari jQuery.
Ini kita kopikan file-file pendukung, kemudian di sini paste. Sudah selesai. Nah, untuk isinya kita mengambil dari tab panel. Tab panel kita buka. Kemudian di sini ada namanya itu primary panel. Nah, ini dia primary panel. Mulai dari sini di blok sampai ke sini, copy, pindahkan ke login form. Namun sebelum di copy, kita buat dulu kontainernya. Div class adalah kontainer, kemudian di dalamnya ada div, kelasnya adalah row. Nah, ini standar pembuatan box di dalam Bootstrap. Oke, nah di dalam ini baru kita pastikan ya tadi. Paste. Nah, ini ada, kita ganti primary panelnya, kita ganti dengan login form pustaka. Oke, ini sudah jadi. Kemudian untuk isi di dalam ini, atau kita lihat dulu hasilnya. Kita lihat hasilnya, localhost perpustakaan login.php. Nah, ini jadinya seperti ini. Oh, ini kurang. Oke. Nah, ini kita pakai kolomnya 4 saja. Nah, ini sudah jadi. Nah, kemudian supaya dia di tengah, kita tambahkan saja yang ini, call-nya. Paste sini, kemudian ditutup /div. Udah. Kita lihat hasil. Nah, dia sudah sampai tengah, kemudian margin atas kita turunkan ke bawah. Di kontainer kita buat style, margin topnya kita buat 100 px biar turun ke bawah. Oke, nah di sini kita buat elemen input form. Untuk elemen kita mengambilnya dari form saja. Kita cari di sini username. Nah, ini dia. Ini sudah ada, kita kopikan dari form sampai di sini. Oke, cukup. Kemudian pastikan ke dalam ini P sampai P. Pasti, kemudian di sini ditutup dengan /form. Oh, jangan di sini kita buat. Formnya di sini saja. Oke, di sini /form. Oke, step. Setelah jadi, coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini sudah ada username dan nanti ada password. Kita copy saja yang ini untuk membuat passwordnya ke bawah. Nah, di sini ada username, di sini ada password. Untuk formnya di sini saya membuatnya metodenya post, kemudian actionnya di sini juga. Lalu kemudian di sini tipe teks. Kemudian di sini saya tambahkan untuk name-nya adalah username. Kemudian di sini adalah ini password.
Ini password, name-nya juga kita buat adalah password. Oke. Nah, di sini kita membuat font away shop menggunakan i, kemudian kelasnya FA user kalau tidak salah. FA user, kemudian ditutup i. Tutup i slash. Oke. Nah, ini ada, ini tutup. Oke. Cuman ini ya kok. Kita lihat hasilnya sementara. Nah, itu sudah ada lambang username, kemudian passwordnya juga sama, kita kopikan saja ini. Copy ke sini. Nah, ini ganti aja FA log. Kita lihat hasil. Nah, itu sudah ada username, ada password. Nah, untuk password itu tipenya adalah password juga. Password. Nah, kemudian di sini di panel footer kita akan menambahkan buton. Buton tipenya adalah submit. Kemudian name-nya kita buat login. Oke, setelah itu di sini ada kelasnya BTN seperti biasa, BTN primary. Ini standar bootstrap. Kemudian isinya adalah sign in. Oke, slash button. Oke, selesai. Kita lihat hasil. Nah, itu sudah ada username. Ini ada password sign in. Nah, ini sudah jadi untuk halaman login kita. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan session. Jadi untuk halaman-halaman login pada PHP biasanya menggunakan session. Session ini akan disimpan di server. Jadi sebetulnya ada dua metode untuk session ini. Jadi bisa data itu disimpan di server atau bisa juga di dalam browser. Di browser namanya cookies, di server namanya session. Apa itu session? Session ini tempat menyimpan data sementara ke dalam variabel session itu sendiri, sehingga nanti variabel session ini dapat digunakan di semua halaman. Di semua halaman ini kita bisa memanggil session tersebut. Oke, langsung kita buat. Di sini kita membuat kondisi dulu, if. Jangan lupa ini ada PHP, kemudian ditutup. Nah, di sini kita buat sebuah kondisi if, kemudian sini ada isSet. IsSet dalam kurung kita akan cek string post. String post yaitu login. Nah, jika string post loginnya berisi, maka lakukan di sini kita set buat variabel password berisi MD5 dari string post passwordnya. Jadi kita encrypt dulu passwordnya, kemudian kutip koma. Nah, jadi sini tahap encrypt password. Jadi password yang diinputkan oleh user itu harus di encrypt menggunakan MD5. Kemudian lakukan query. Oh, di sini dulu include ya, lupa.
kita jangan lupa tetap include koneksi titik PHP. Oke. Nah, selanjutnya baru kita lakukan query. Saya buat variabel SQL di sini yang isinya adalah mysqli underscore query, mysqli query. Nah, kemudian kita akan melakukan di sini koneksi, kemudian kita melihat select bintang from user. Jadi melihat data user di mana where username itu sama dengan string post. Di sini ada string post username, tutup, kemudian n password. Ini tabel di database, passwordnya berisi adalah string pass. Nah, ini dia. Jadi di sini ada koneksi melihat data user di mana tabel username sama dengan yang dikirim oleh user melalui inputan form. Kemudian juga ada password, username, password, kutip. Nah, di situ ada post username dan password. Nah, selanjutnya ini kita akan cek dulu, akan melakukan pengecekan. If check sama dengan mysql query, mysqli num underscore row, num row dari SQL, variabel SQL yang hasil dari query tadi. Nah, ini kita cek dulu. If misalnya string check ini besar dari 0, maka kita akan di sini saya coba dulu echo simpan sesi. Kemudian di sini ada else echo salah. Di sini ada echo salah, user dan pass salah. Nah, seperti itu jadinya. Oke, ini untuk menguji saja di sini. Jadi ada username misalnya dia masukkan yang salah, passwordnya bla bla bla, sign in, username dan password salah. Oke, berarti sudah benar. Kalau misalnya admin passwordnya 123456, simpan sesi. Nah, berarti ini sudah benar sesuai dengan yang ada di database. Berarti kita akan menyimpan sesi di sini ya. Sini kita akan menyimpan sesi. Nah, sebelum sesinya disimpan, kita mengambil dulu data daripada query. mysqli patch array dari SQL. Ini dia mengeksekusi yang ini, hasil query. Kemudian baru kita simpan session underscore session dengan nama ID. Kita simpan nama sesinya, nama variabel sesinya ada ID yang berisi string R,
adalah ID user. Oke. Kalau mau buat lagi untuk nama bisa juga. String session. Saya buat di sini nama sessionnya adalah nama. Nah, cuman di sini tadi di database kita belum membuat nama. Yang ada hanya username sama password, kemudian label. Ya, kita buat aja di sini username nama sama dengan itu adalah isinya adalah username. Oke. Nah, ini menyimpan sesi. Kita save. Nah, selanjutnya setelah sesi disimpan, lanjut dia akan sebetulnya ini bisa juga, atau kita buat juga di sini ada string session. Ini yang paling simple adalah session login sama dengan true. Nah, ini bisa juga. Nah, jadi semuanya kita simpan. ID, username, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru kita echo. Kita buat di sini script, JavaScript sedikit. Script, kemudian di situ kita arahkan dia ke indeks dokumen. Atau kita ambil saja yang ada di hapus anggota. Ini dia. Ke indeks. Di login tadi ya. Dokumen. Waduh. Dokumen location harep index .php. Nah, itu dia script index PHP, kemudian kita tutup. Oke. Ya, langsung ditutup dengan script. Di loginnya kita tutup dengan script. Oke. Dokumen location harep index.php. Ini sepertinya kok tidak ada mungkin tambah titik koma aja di sini tadi. Kita tambah titik koma di sini. Nah, coba kita tes lagi. Kita tes di sini. Kalau misalnya nama yang lain, login, username dan password salah, sebetulnya kita kasih alert kalau dia salah. Salah itu kita copy saja yang ini, script alert, pindahkan ke sini. Kita kasih berarti di sini adalah kita kembalikan dia ke login.php. Komentarnya adalah username dan password salah. Oke. Kita cek. Coba lagi memasukkan username dan password yang salah. Username dan password salah. Oke.
Dia kembali lagi ke sini. Kita masukkan yang benar 1 2 3 4 5 6, sign in, dia ke index. Kemudian kita logout. Nah, ini kita membuat logoutnya. Logout kita buat sebuah file dengan nama logout.php. Nah, isinya apa? Isinya adalah session star di sini. Oh, lupa. Sini apanya belum tag php session star, kemudian jangan lupa ditutup. Nah, isinya cuma satu. Isinya adalah session destroy. Session destroy, dah selesai, habis semua session. Kemudian kita kembalikan dia ke header. Kemudian di situ adalah location .2 login .php. Jadi kita arahkan dia ke halaman login. Oke. Nah, kemudian di sini ini tentu kita harus menautkannya ke file logout di halaman index. Jadi kita buka halaman index, kemudian cari di situ logout. Nah, ini dia. Href-nya ya kita tinggal tambah logout.php. Selesai. Oke, coba kita tes. Ini sudah jalan. Kemudian kita logout. Selesai. Dia kembali lagi ke sini. Cuman kalau kita buka langsung index.php, ternyata mau juga. Nah, ini di setiap halaman kita harus menerapkan, harus cek sesi. Nah, di index ini kita harus menambahkan cek sesi di sini. Yang paling atas sekali. Jadi setiap sesi itu diceknya di semua halaman yang paling atas. Kita buka PHP, kemudian tutup. Nah, di sini jangan lupa session, bukan session destroy, tapi session star. Di index, kemudian di sini kita cek if, menggunakan fungsi if lagi, if empty string session. Nama sessionnya apa? Tadi ada login, nama sessionnya login. Jadi kalau misalnya session loginnya kosong, tidak ada, maka salah. Kita arahkan dia, kita periksa dulu. Nah, jadi di sini kalau kosong, langsung header location login.php. Nah, seperti itu. Jadi kita tendang dia, kemudian di sini exit. Nah, ini untuk cek session. Setiap halaman harus kita cek session. Kalau kosong, berarti kita akan lempar. Coba kita tes. Index sudah tidak bisa. Lab anggota .php. Mau? Jadi di sini juga kita harus cek sesi juga di sini. Jadi kita kopikan saja ini.
kita copy ke semua mulai dari buku. Kalau misalnya akses langsung itu tidak bisa, tidak diperkenankan. Nah, ini adalah anggota PHP. Coba kita tes anggota.php. Langsung tidak bisa. Dia kembali lagi ke halaman login. Nah, Anda buatkan ini semua ke setiap halaman. Di sini juga setiap halaman, kalau tidak ada PHP-nya, Anda tambahkan sendiri. PHP, kemudian tutup. Di sini session start buku.php. Buku titik PHP. Tidak bisa juga. Jadi dia memang harus login. 1 2 3 4 5 6 login PHP admin password 1 2 3 4 5 6 login. Wah, kok tidak mau ya? Nah, jadi setiap menerapkan session itu sessionnya harus di start dulu di awal halaman. Nah, itu yang penting. Cuman di sini saya lihat tadi kalau sudah login 1 2 3 4 5 6 dia tidak mau membuka indeks. Oke, kita lihat dulu di file login berarti dia tidak menyimpan session. Oke, berarti sini harus kita mulai dulu. Lupa sembolnya session start. Oke. Nah, coba kita tes kembali admin 1 2 3 4 5 6. Oke, berhasil. Nah, ini sudah tidak bisa lagi untuk ini daftar anggota, tambah data anggota sudah bisa. Nah, jadi semua sesi itu diterapkan di semua halaman. Semua sesi dibuat di semua halaman. Kemudian di sini ada admin password 1 2 3 4 5 6. Nah, itu dia. Nah, cuman di sini belum kita tambahkan untuk tambah melihat data user, di sini belum ada. Nah, nanti bisa Anda tambahkan buat di indeks. Di indeksnya ditambah link satu lagi di sini. LI. Tambah menu yang paling bawah sekali. Di sini buat lab user, kemudian packnya adalah lab user juga, lab user, kemudian di sini manajemen user. Oke, sip. Nah, di sini kalau kita refresh itu ada manajemen user, cuman isinya belum kosong. Anda tambahkan saja kondisinya pada if. Nah, di sini kita tambahkan di sini if lab user. Berarti di sini nanti Anda include lab user.php. Isinya ya hampir sama dengan tambah data. Ini saya uncomment dulu karena apanya belum ada. Nah, di sini dibuat
laporan data user. Nah, itu harus Anda buat. Oke, kalau dilihat, nah di sini akan tampil hasilnya nanti seperti data anggota, cuman isinya username. Password tak usah diisi, jadi ada username saja. Sama label, ada 2. Jadi ada 2. Mungkin itu saja dari saya. Ini adalah pertemuan terakhir. Sampai jumpa lagi pada semester mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.